Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita mengumpulkan artikel ilmiah dalam jumlah banyak dan caranya cepat. Nah, artikel ilmiah ini berguna sekali bagi kita yang akan melakukan studi literatur untuk penelitian yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengumpulkan artikel ilmiah sebanyak mungkin dan juga relevan dari sumber yang kredibel. Nah, biasanya saya menggunakan salah satu aplikasi untuk mendukung pencarian secara cepat tersebut ya. Nama aplikasinya yaitu Publish or Perish. Nah, aplikasi ini bisa kita dapatkan atau kita download terlebih dahulu di browser. Nanti tinggal kalian cari saja di pencarian Publish or Perish ya. Setelah itu kalian bisa download. Nah, di sini saya tidak tutorkan bagaimana cara downloadnya, tapi saya langsung saja tutorkan cara penggunaannya ya. Nanti bisa download dulu masing-masing. Baik, kita buka Publish or Perish ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, biasanya yang bisa kita akses itu di Google Scholar ya, karena kalau mau ke Scopus itu harus ada API key yang kita masukkan. Di sini pun sudah termasuk bagus ya untuk pencarian di Google Scholar, daripada kita membuka Google Scholar kemudian membuka artikel juga satu persatu untuk mendownload satu-satu. Nah, dengan Publish or Perish ini kita bisa menemukan artikel ilmiah sebanyak 200 artikel. Berarti kalau kita mau mencari sebanyak 200 pun itu akan terdeteksi 200 artikel dan kita bisa mendownload artikel 200 jumlahnya itu dalam waktu singkat gitu ya. Nah, tapi kan kita juga tidak mungkin mendownload artikel sebanyak ini. Nah, biasanya paling saya sedikit-sedikit dulu per kata kunci atau per keyword gitu ya. Biasanya saya 10 dulu atau 20 dulu gitu. Karena nanti akan dipilih-pilih lagi. Kalau kita mendownload terlalu banyak juga terlalu pusing untuk memilah-milihnya ya. Biasanya saya 20 dulu, kemudian keywordnya misalnya sistem pendukung keputusan. Boleh langsung menggunakan metodenya misalkan TOPSIS. Mudah-mudahan ada ya, karena kalau tidak ada juga tinggal menyesuaikan kata kuncinya saja. Nah, untuk referensi kan 5 tahun terakhir ya. Saya paling ngambil yang terbaru 2020 sampai 2025. Kalau sudah seperti ini tinggal di search saja. Nah, kita jadi sudah mendapatkan 20 artikel sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS begitu ya. Jadi lebih spesifik di pencarian kita, keywordnya yang penting disesuaikan ya. Kalau memang misalnya kita memasukkan keyword tidak terdeteksi, yaitu dimainkan lagi kata-katanya ya, kita rubah-rubah gitu. Kalau sudah tahu kalau mau iseng mencantumkan judul secara lengkap di sini juga boleh ya. Nanti aplikasi ini akan mendeteksi judul yang relevan yang mendekati. Tapi biasanya saya mencari per keyword ya. Nah, misalkan dapat 20 contoh. Nanti kalian bisa tambahkan lagi keyword yang lain ya, bisa beberapa kali. Ini download dulu misalkan. Nanti tambahkan lagi keyword lainnya untuk keperluan kita pembahasan di landasan teori, misalkan bisa juga di sini gitu ya. Nah, setelah ini dari keyword yang ini kita harus save ya, dan bisa kita masukkan langsung ke aplikasi Mendeley. Nah, tinggal klik save result. Untuk penyimpanannya ini pakai result as ref manager, atau bisa juga pakai ini result as bibtex ya. Ini keduanya bisa. Saya biasa pakai ini result as ref manager, kita pilih. Nah, ini saya simpan beberapa kali kata kunci. Nah, contohnya seperti itu ya. Saya pencarian dari kata kunci green supply chain management,
Kemudian saya lakukan pencarian dengan kata kunci IoT. Ya, saya ada 2 kali pencarian di IoT. Kemudian saya mencari dengan kata kunci RUP atau metodologi ya. Ini metode pengembangan sistem RUP. Jadi bisa simpan beberapa kali kata kunci sesuai kebutuhan penelitian masing-masing ya. Nah, di sini berarti bisa kasih nama misalkan SPK atau sistem pendukung keputusan supaya memudahkan ya. Jadi diberikan nama. Oke, kita save. Nah, sudah selesai tersimpan di folder yang sudah saya buat itu ya. Jadi jangan lupa nanti memilih posisi foldernya di mana ditentukan dulu. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Mendeley untuk membuka artikel ilmiah yang sudah kita download tadi dari aplikasi Publish or Perish. Nah, ini nanti kita bisa gunakan untuk mensitasi landasan teori di bab 2 ya. Jadi kita harus masukkan ke Mendeley. Gimana caranya? Kita klik add new, kemudian import library. Nanti pilih format yang sudah di-save masing-masing ya di Publish or Perish. Kalau tadi menyimpan pakai BibTeX, berarti nanti pilih BibTeX. Karena tadi saya menyimpan format Risk Manager, berarti saya harus pilih Risk Manager. Ini kita akan masuk ke folder yang sudah kita tentukan ketika menyimpan file yang tadi ya. Nah, ini saya akan memasukkan artikel SPK atau sistem pendukung keputusan, tinggal diklik kemudian open. Nah, di sini akan otomatis ke generate. Nah, kita cari, tuh sudah langsung masukkan metode TOPSIS ya. Nah, langsung masuk semua sistem pendukung keputusan itu ya. Jadi, apa yang sudah kita download di Publish or Perish ini bisa langsung masuk atau kita generate ke aplikasi Mendeley. Silahkan mencoba masing-masing dengan mendownload aplikasi Publish or Perish, kemudian mencari artikel sesuai kebutuhan masing-masing dan generatekan ke Mendeley. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.